Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Saudaraku Pen Hasan Sabila, saya ucapkan juga salam sehat alami dari Hasan Sabila, dan doa saya mereka yang sakit selalu diampuni dan diberikan kesembuhan total tanpa kambuh. Saya akan memberi pengertian kepada semua fan Hasan Sabila. Banyak kita yang salah di dalam menerima ilmu. Sampai detik ini saya masih mendengar bahwa nikotin, rokok dapat menangkal virus. Tolak itu. Itu berita yang tidak benar. Saudaraku fan Hasan Sabila, kita akan berbicara tentang nikotin. Maka kalau kita sudah jelas, maka kita akan mengerti tentang itu. Sebelum kita masuk ke materi, bumbu-bumbu yang bisa membuat kegebalan tubuh dan yang bisa membunuh virus corona, catat Bapak dan Ibu. 1. Laos merah. 2. Kluwak. 3. Pala. 4. Cabe jamu. 5. Daun adas. 6. Serai. 7. Bawang bombay. Nah, semua bahan ini kalau kita olah sebagian itu diantaranya, misalnya saya lagi bikin oseng-oseng, tentunya di situ ada bawang bombay. Oseng-oseng kita kasih dengan cabai jamu misalnya gitu ya. Kemudian ditambahi dengan laos merah, ditambahi dengan pala misalnya. Berarti sudah 4 yang kita campurkan. Ini sudah sayur bisa melengkapi untuk menangkal virus. Setidak-tidaknya keluarga itu membentengi diri Bapak dan Ibu. Manusia takut akan hujan, maka dia membuat rumah atau dia memakai payung. Artinya dia melindungi diri dari air hujan, membuat rumah atau genteng, sehingga dirinya tidak akan terkena air. Sebaliknya, agar kita tidak terkena virus, bentengi diri kita dengan bumbu-bumbu yang sudah saya sebut tadi. Tidak semua harus bumbu kita buat, ya. Itu pilihan di antaranya. Nah, ini baru masuk secara kajian ilmu herbal. Bukan asal ngomong. Ini adalah tuntunan, pelajaran. Jadi kita abaikan bagi mereka yang menghubungkan dengan produknya, di mana produknya itu sebenarnya tidak bisa untuk menangkal virus. Digembor-gemborkan agar produk itu laku. Mengambil kesempatan di dalam ketakutan manusia. Ini harus kita hindari sikap-sikap seperti itu. Ini sudah terbiasa kehidupan di negara berkembang seperti itu, Ibu. Ada orang ketakutan dimanfaatkan. Ini sudah kebiasaan. Budaya kita ya seperti itu. Kita sekarang harus cerdik. Kita sekarang harus hati-hati. Harus waspada. Banyak berkonsultasi. Banyak menimba ilmu,
baru kita akan ketemu kebenaran. Itu pesan saya Bapak Ibu ya. Kita masuk pada materi Bapak dan Ibu. Kita akan berbicara tentang rokok atau nikotin. Jika seseorang pecandu nikotin atau rokok, pecandu itu tidak bisa lepas. Pecandu itu selalu di tangan kirinya rokok, tangan kanannya HP. Ketinggalan dicari. Tidak merokok pusing. Jauh dari rokok dicari. Tapi begitu anaknya pergi jauh tidak dicari. Rokok pergi jauh dicari. Maka pecandu-pecandu seperti ini dengarkan. Ya. Ini yang dapat melemahkan fisik, dan fisik lemah ini bisa tumbuh banyaknya penyakit termasuk virus corona. Organ yang rusak karena nikotin. 1. Jantung. 2. Pengerasan pembuluh darah. Ya, perhatikan Pak ya. Jantung, pengerasan pembuluh darah. 3. Tulang, pengeroposan tulang atau disebut juga osteoporosis. 4. Mata mulai kabur. Kenapa mata bisa kabur? Gara-gara merokok. Asap rokok nikotin tadi membawa racun, dan racun itu akan merusak lapisan protein pada kornea mata. Kemudian lapisan protein itu berubah warna menjadi kekuning-kuningan. Kuning itu menjadi matanya jadi kabur. Ya, ini perhatikan. Yang kelima, otot batang leher kencang. Jadi kalau bermasalah pada otot, jangan minta dipijat. Ini kasus dari nikotin. Jika dipijat tapi perokok berat, maka terjadilah pemecahan pembuluh darah pada batang leher. Setelah dipijat, bukannya enakan, tapi malah dia stroke. Karena tekanan pijatan tadi membuat darah yang mengeras, pembuluh darah yang keras tadi dipijat, pecah. Itu akibat tebalnya nikotin pada pembuluh darah. Yang keenam adalah pencernaan. Maka seorang pecandu rokok pasti dia akan mual, gampang masuk angin, kembung, pada dinding lambung keras. Yang ketujuh, merusak pita suara atau tenggorokan, gerok. Suaranya suara apa kotor gitu Pak ya. Gerok gitu. Kan bisa digurahkan. Gurah itu tidak melarutkan nikotin Pak ya. Saya ingatkan, bagi mereka yang melakukan rokok kemudian digurah, ini tidak melarutkan nikotin. Nikotin itu dia akan nempel pada dinding pembuluh darah. Gurah itu membuang lendir, kelebihan lendir. Itu gurah namanya. Kelebihan lendir yang ada. Jadi tidak membersihkan nikotin. Jangan dipersepsikan yang berbeda ya Pak ya. Tidak ada ilmu yang bisa membersihkan nikotin di dalam darah. Dan tidak ada obatnya. Gurah tidak menyelesaikan itu. Begitu gurah kita kemudian esoknya di ronsen, pada paru-parunya tetap aja hitam. Tidak bersih. Itu artinya nikotin tetap
melekat pada dinding. Dinding pembuluh darah, dinding paru, dinding lambung, dan mata. Kemudian, perokok berat bisa mengganggu organ reproduksi. Jadi, jangan salahkan. Nanti pada usia tertentu, Bapak perokok berat, karena dengan adanya racun nikotin akan mengganggu stamina pria. Kemudian Bapak berkeluh pada usia tertentu, kenapa saya masih baru usia 50 kok sudah loyo? Tidak lagi mampu untuk bertarung. Kesalahan ini sejak kita merusak saraf dan pembuluh darah sejak usia, katakanlah mulai ngerokok di usia SMP. Dipertanyakan di usia 50 tahun. Sudah berapa tahun kita merusaknya? Ingin diobati dalam sehari dua hari sembuh? Mustahil. Jawabannya itu. Tidak mungkin. Kita rusak dari sejak SMP, pengen sembuh dalam sehari dua hari. Ya, mustahil. Kemudian yang ke-9 adalah rusaknya sel darah putih. Nah, inilah yang saya maksud Bapak. Siapa yang bilang tadi bahwa rokok dapat menangkal virus? Rusaknya sel darah putih membuat semua penyakit gampang hidup di dalam metabolisme. Sel darah putih adalah sel yang menangkal racun atau menangkal penyakit atau radikal bebas yang masuk ke dalam metabolisme. Itu tugasnya sel darah putih. Rusaknya sel darah putih maka mudah sekali dia untuk masuk. Itu adalah pasukan-pasukan untuk menangkal virus. Itu sel darah putih. Kenapa dikatakan bahwa rokok itu bisa untuk menangkal? Bohong. Teorinya tidak masuk. Ya. Jangan dibohongi lagi bangsa kita. Kita sudah capek dari dulu ya. Sudah dijajah, dibohongi. Informasi yang tidak berguna, tidak bermanfaat, stop. Cintai bangsa kita sendiri, cintai tanah kita sendiri, hargai diri kita dan teman-teman lainnya. Kemudian dia akan merusak usus halus. Maka perokok berat BAB-nya susah. Jadi jangan heran. Nanti jangan berkeluh kepada seorang istri, pada istrinya, kepada anaknya, kenapa ya akhir-akhir ini saya BAB-nya sulit. Maka jawaban Bapak dan jawaban ibu dan anak, Bapak sudah berhenti ngerokok? Belum. Ya itu jawabannya. Loh kok hubungannya dengan rokok? Karena dia bisa merusak usus halus. Ya seperti orang kurang serat itu ternyata racun nikotin Bu yang merusak usus halus. Ya, maka BAB-nya menjadi sulit. Yang ke-11 adalah rongga mulut rasanya asam dan kecut pada rongga mulut. Maka sekali dia tidak merokok rasanya kecut. Ada sesuatu yang hilang. Tuh. Sebatang rokok bisa mengalahkan istri. Istri sehari pergi tidak dicari, satu batang rokok dicari. Gile Pak ya. Ini jadi sudah merusak akal manusia. Ini dia akan merusak rongga mulut, rasanya asam dan kecut kalau dia tidak merokok. Yang ke-12 akan mengganggu kandung kemih. Kandung kemih kalau diganggu Pak, ya bagi perokok berat nih ya, kadang pipis terus, habis pipis, pipis lagi. Atau seperti orang Jawa bilang anyang-anyangan. Ya. Jangan heran, itu dari nikotin atau darah yang mengandung racun.
Jadi kalau dia berkeluh, kok akhir-akhir ini saya anyang-anyangan ya, tanyakan ibu, bapak masih ngerokok? Masih. Sehari berapa batang? Bukan batang lagi hitungannya, bungkus. Sehari berapa bungkus? 4 bungkus. Mantap pak, kalau bisa 10 bungkus gitu. Anjurkan untuk 10 bungkus. Biar tambah rusak kandung kemihnya. Nah, bagaimana? Nah, untuk melarutkan racun, nanti saya kasih caranya Pak ya, agar urin ini bisa bersih lagi. Pipis bisa lancar lagi. Nanti saya kasih caranya. Kemudian yang ke-13 adalah merusak sel kecap lidah. Sel kecap itu Pak, merusak sel kecap. Artinya tidak peka dengan rasa manis, rasa asam, rasa kecut. Jadi kadarnya berbeda Pak dengan orang yang tidak merokok ya. Kalau dia merasakan kecut berarti kecut sekali itu. Kalau kita bagi dia kecut kemudian kita minum, pasti kita akan bilang enggak, biasa aja. Kita memang si perokok itu sudah sel pengecapnya sudah rusak. Misalnya manis ya. Wah, terlalu manis. Bagi perokok berat, enggak nih, manisnya cukup kalau bagi saya. Karena dia sudah rusak sel pengecapnya. Jadi tidak bisa untuk pedoman ya. Kemudian sel yang ke-14 adalah yang dirusak adalah sel paru-paru. Ya, tadi ada jantung, ada pembuluh darah. Sekarang yang dirusak ada sel paru-paru. Jadi bukan wadahnya oksigen, paru-paru tempat wadahnya oksigen. Bukan wadahnya oksigen yang dirusak, tapi sel parunya yang dirusak. Sehingga dia tidak akan bisa berkembang. Nah, padahal kalau tidak ada sel paru-paru yang akan menampung oksigen, yang akan memproduksi oksigen, ini kan dari sel Pak. Ya, perkembangan sel di paru-paru, maka dia bisa menyimpan oksigen ketika jantung membutuhkan, kulit membutuhkan, ginjal membutuhkan, darah membutuhkan, dilepaskan. Kalau kerusakan sel paru, bagaimana dia ingin melepaskan? Tanda-tandanya keringatnya dingin. Tanda-tandanya orangnya lemes. Tanda-tandanya vertigo. Tanda-tandanya mata kabur. Tanda-tandanya orangnya sering anyang-anyangan. Itu yang bermasalah pada paru-paru. Terus yang ke-15 adalah rusaknya sel pori. Rusaknya sel pori-pori ini, maka bagi seorang, ini tertutup Pak. Jadi di bawah kulit, tertutup dengan zat nikotin. Oksigen tidak bisa masuk. Lihat, Bapak bisa baca. Ibu ya, terutama ya. Ibu bisa melihat bapak. Ibu melihat kulitnya seorang suami pasti kering. Kenapa? Karena ditutup sama nikotin. Oksigen, udara, segala macam vitamin yang dia dapatkan dari alam yang bisa masuk melalui pori-pori ini tidak bisa masuk. Tertutup, diwarnai dengan kulitnya menjadi kering. Nah, ini lebih berbahaya kalau dia melakukan pengobatan. Obat tidak bisa langsung merespon, ya. Orang normal begitu dia minum dalam 24 jam langsung tubuh bisa merespon obat. Tapi perokok begitu minum 24 jam belum merespon. Setelah seminggu baru dia rasakan. Baik, bedanya jauh ya Bapak dan Ibu ya. Nah, 1 hari dibanding seminggu atau 7 hari. Perbandingannya jauh. Tidak bisa dia langsung merespon obat. Kenapa? Karena banyaknya nikotin di dalam darah. Kemudian Bapak dan Ibu, saya buatkan bagaimana kita membersihkan, setidak-tidaknya mengurangi kadar atau timbangan nikotin yang ada di dalam darah. Ya, mari kita membuat resep bersih paru-paru dari
Nikotin. Kasih judulnya gitu Bu ya. Ala Hasan Sabilah. Nebeng lagi. Satu genggam rumput lumut. Nah ini rumput lumut ini ternyata Bu pembersih racun. Rumput yang tumbuh di atas lumut hidupnya di daerah dingin, bata. Biasanya di dapur. Lembab gitu ya. Lembab, di sumur gitu. Kamar mandi yang di luar itu ya Pak. Itu biasanya. rumputnya. Jadi jangan diikutkan lumutnya, yang diambil rumputnya. Ternyata itu luar biasa Ibu. Tumbuh-tumbuhan itu seperti tidak berharga kalau kita tidak tahu ya. Biasanya kan, wah kenapa sih ini ngotori tembok dibersihkan kemudian dibuang. Biasanya kan gitu Bu. Ternyata ini adalah penyelamat orang kalau kena racun. Nah, kita sudah disediakan di lingkungan kita, tapi kita tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Baik. Itu satu, ambil secukupnya. Setelah dibersihkan, masukkan ke dalam panci. Yang kedua adalah satu genggam lagi kalau lumut yang tumbuh di batu Bu. Lumut yang tumbuh di batu. Tadi rumput lumut, sekarang lumut yang tumbuh di batu. Abis ini berarti di pinggir kali ya. Pinggir kali yang tumbuh di batu, kita ambil satu genggam, kemudian kita bersihkan, masukkan. Ini biasanya lumut ini untuk asupan ikan sekitarnya. Oke. Ikan kali atau laut ya. Baik. Kalau dia tumbuhnya di batu itu pesisir pantai, berarti ikan laut. Itu oksigennya tinggi. Kenapa ikan memakan lumut? Ternyata oksigennya tinggi. Terus yang ketiga adalah 5 lembar daun kopi. Ini pembersihnya di daun kopi Bu. Ya, pembersih endapan nikotin ini ada di daun kopi. Berarti kita ambil 5 lembar. Terus kita ambil lagi 5 lembar daun serigunggu. 5 lembar daun serigunggu kita campurkan di dalam ramuan tadi. Sudah? Kemudian air, ukuran airnya. Dari 6 gelas air, sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan sore. Boleh dicampur madu. Lakukanlah ini Ibu untuk Bapak, untuk suami. Jika Ibu rajin melakukan ini, rokok jadi rasanya hampa, hambar, tawar rasanya. Esoknya Bapak mengatakan, sekarang saya ngerokok kok nggak enak ya. Padahal Ibu membuatkan jamu itu terus. Sehingga seseorang jadi tidak merasa nyaman untuk merokok. Itulah bahagianya orang yang berumah tangga saling mengerti di mana tujuan seorang istri ingin menyelamatkan suami dari kesehatannya. Tapi suami tidak tahu bahwa itu adalah salah satu cara untuk menghentikan rokok. Asik kan Ibu? Ibu bisik-bisik aja dengan saya ya. Jangan sampai suami tahu. Baik. Mudah-mudahan suaminya tidak tahu kan gitu ya Mia ya. Jadi kejutan gitu ya Pak ya. Iya. Okay. Nah, tiba-tiba diminum. Untuk apa ini? Duhai adikku. Wah, gitu kan. Kan gitu kalau suami gitu kan. Oh, gitu ya Pak ya. Ya. Enggak tahu Mia mah. Mungkin Pak Hasan. Bilang aja ini untuk stamina. Oke. Ini untuk stamina. Wes. Kakang. Ini untuk stamina. Jadi boleh dikasih madu? Oh boleh, gitu. Nggak apa-apa Bu kasih madu kalau dia mau Bu ya. Kalau gitu untuk stamina kasih dong telur. Boleh, silakan Bu. Nggak apa-apa, nggak merusak kandungan Bu. Nah, dia mengira bahwa ini untuk stamina. Ternyata untuk membersihkan paru-paru dan menghentikan rokok. Baik. Asik kan Bu? Nah, membuat jamu menjadi staminanya meningkat, parunya bersih, menghentikan rokok. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
ada di mana-mana.